Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas tema 8 kelas 2 subtema 4 pembelajaran 2. Silakan disimak ya. Buka buku tema 8 kelas 2 subtema 4 pembelajaran 2. Halaman 169. Udin membaca sebuah cerita. Ceritanya berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Ayo membaca. Bacalah teks cerita berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, untuk cerita Pemuda Bersuling Ajaib sudah saya buatkan videonya. Nanti Ibu sertakan linknya di deskripsi. Pemuda Bersuling Ajaib. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Lanjut halaman 170. Musibah yang menimpa kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut ada seorang pemuda yang datang ke kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyiannya. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Apa isi teks cerita di atas? Teks cerita di atas berisi tentang kisah pemuda bersuling ajaib. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks cerita yang kamu baca? Kebersihan sangat penting untuk dijaga, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Lanjut halaman 171. Ayo berlatih. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Tentu masih ingat ya. Huruf kapital digunakan pada awal kata nama orang dan nama tempat. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga ditulis pada setiap awal kalimat. Sekarang coba kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Bacalah kembali teks cerita Pemuda Bersuling Ajaib. Temukan 5 kalimat dalam cerita yang di dalamnya memuat aturan penulisan huruf kapital. Tuliskan hasilnya di bawah ini. Yang pertama, dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki bukit Malaga. Dahulu awal kalimat D-nya ditulis huruf besar. Bukit Malaga karena nama tempat. B sama M-nya ditulis huruf besar. Yang kedua, kota itu bernama Kota Hamelin. Kota K-nya huruf besar karena awal kalimat. Hamelin hanya huruf besar karena merupakan nama kota. Yang ketiga, dari salah satu kota tersebut ada seorang pemuda yang datang ke kota Hamelin. Dari D-nya besar, Hamelin hanya besar.
Pemuda itu bernama Satria, P-nya besar, Satria S-nya besar karena nama orang. Sejak saat itu penduduk kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Sejak S-nya besar, Hamelin hanya besar. Mudah dan bisa dipahami ya. Lanjut halaman 172. Sudah benarkah tulisan yang kamu buat? Ya, insya Allah sudah betul. Jika belum, coba perbaiki kalimat yang kamu tulis dengan benar. Bawahnya, ayo mengamati, perhatikan kembali cuplikan teks cerita berikut. Penduduk yang tinggal di kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang. Bawahnya, apa tanggapanmu terhadap isi teks di atas? Teks tersebut mempunyai pesan yang bagus untuk semua orang agar kita selalu menjaga kebersihan lingkungan. Apa yang harus kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih? Memperhatikan lingkungan sekitar dan menjaganya agar tetap bersih. Tidak membuang sampah sembarangan merupakan hal yang penting. Coba amati gambar berikut dengan teliti. Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Gambar sebelah kiri itu adalah Udin dan temannya sedang bermain ayunan. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan, Udin bersama warga menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kita kasih tanda centang untuk gambar yang ada di sebelah kanan. Lanjut halaman 173. Ini gambar yang di sebelah kiri. Ini Udin sedang membuang sampah ke tempat sampah. Nah, ini merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kita kasih tanda centang. Sedangkan untuk gambar sebelah kanan ini sepertinya karena tidak membuang sampah pada tempatnya, Udin terpeleset kulit pisang ya. Jadi ini bukan merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Jadi tidak kita kasih tanda centang ya. Ayo bercerita, coba ceritakan salah satu gambar yang kamu amati dengan bahasa yang santun. Ceritakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ayo amati kembali gambar berikut. Nah, ini Udin bersama teman dan warga membersihkan lingkungan pemukiman yang terkena banjir. Lanjut halaman 174. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Menurutmu, sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan? Coba diskusikan dengan temanmu. Isikan hasilnya pada tabel berikut. Nah, ini diisi nomor 1 sampai nomor 6. Sikap yang dimiliki Udin dan teman-teman sehingga terwujud persatuan. Nomor 1 itu saling menghargai. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, tidak menganggap kebudayaan sendiri lebih baik daripada kebudayaan yang lain. Yang keempat, saling menolong. Kelima, sikap peduli. Dan keenam, bekerja sama. Lanjut halaman 175. Ayo bercerita, pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitarmu? Coba ceritakan kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan. Ceritakan dengan bahasa yang santun. Bawahnya, kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing anak membiasakan hidup bersih dan hidup rukun dengan orang-orang di sekitar. Nah, kiranya cukup sekian video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.